Tanah Belanda sepertinya tidak habis dihuni oleh pemain-pemain sepak bola keturunan Indonesia seperti Mile Matthijs de Vries. Mile Matthijs de Vries diketahui merupakan pemain sepak bola berusia muda yang memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia yang mengalir pada Mile Matthijs de Vries sangat jelas, yakni dari ayahnya. Apalagi neneknya yang 100% asli Indonesia, bahkan diketahui lahir dan bertempat tinggal di Surabaya. Dia memiliki darah Indonesia melalui sisi ayahnya. Neneknya 100% Indonesia karena lahir dan tinggal di Surabaya. Ujar akun Indo Blood Talent dikutip pada Sabtu 16 Desember 2023. Miles bisa terbilang masih sangat muda. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi timnas Indonesia usia muda. Pasalnya, Miles lahir pada tanggal 7 Agustus 2009 yang artinya ia baru saja berusia 14 tahun. Memiliki tinggi 173 cm dan berposisi sebagai sayap kanan dengan kaki dominan sebelah kiri. Saat ini ia berseragam FC Utrecht U15 dan musim ini menjadi langkah pertamanya di akademi tersebut. Kabar Sintayong akan dievaluasi oleh Exco PSSI pun terdengar ke telinga publik sepak bola tanah air. Bahkan sebagian pendukung Garuda cemas. Kecemasan itu muncul usai terdapat sentimen negatif terkait hasil yang didapat oleh timnas Indonesia ketika melawan Irak dan juga Filipina. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali baru-baru ini menegaskan bahwa pelatih timnas Indonesia tetap dipegang oleh Sintayong, bukan tanpa alasan. Berdasarkan keterangan dari Zainuddin Amali, kontrak Sintayong masih berlanjut hingga tahun depan. Kontraknya kuatkan sampai tahun depan, seperti pernyataan Ketum Erick Thohir, tegas Zainuddin ke awak media. Sementara itu terkait hasil negatif timnas di 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, Zainuddin tak menampik ada catatan yang akan diberikan ke Sintayong. Di samping itu, PSSI belum melakukan rapat exco untuk evaluasi Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbuka menaturalisasi pemain keturunan tambahan untuk timnas Indonesia. Dari sekian banyak pemain diaspora, Erick Thohir mengonfirmasi Tom Haye dan juga Martin Paes masuk dalam daftar incaran PSSI. Hal itu diungkapkan oleh Erick Thohir dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @erikthohir. Dia menegaskan, PSSI akan membuka kesempatan untuk para pemain keturunan yang ingin memperkuat timnas Indonesia suatu saat nanti. Siapapun yang punya darah Indonesia dan ingin memperkuat serta mengibarkan bendera merah putih membela tim nasional harus kita buka sebanyak-banyaknya. Ungkap Erick Thohir sumber akun Instagram pribadinya Sabtu 16 Desember 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa proses seleksi pemain keturunan akan dilakukan secara transparan, berdasarkan kualitas dan juga rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hal itu perlu dilakukan agar skuad Garuda diperkuat pemain yang tepat. Lebih lanjut, Erick Thohir memastikan proses naturalisasi Ragnar Oratmangun masih berlangsung dan akan segera selesai. Meskipun proses naturalisasi winger Fortuna Sittard itu akan dilakukan pada 2024. Dan menariknya, Erick Thohir menginformasikan bahwa Tom Haye dan juga Martin Paes masuk dalam daftar terbaru calon pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Namun, dia menegaskan pihaknya enggan terburu-buru. Lalu kita juga masih menunggu Tom Haye. Dia sebagai gelandang bertahan. Sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas. Kita tunggulah, jangan kesusu. Pungkas Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai upaya naturalisasi yang ditunjukkan ke pemain keturunan Kevin Dix. Menurut Erick Thohir, belum ada rencana untuk menaturalisasi Kevin Dix. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Erick Thohir di akun Instagram pribadinya Sabtu 16 Desember 2023. Belum naturalisasi Kevin Dix, kata Menteri BUMN tersebut. Sementara itu, Erick Thohir menambahkan kini PSSI tengah menunggu 2 nama baru pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Tom Haye dan juga Martin Paes yang sama-sama berasal dari Belanda. Yaakob Sayuri dan juga Sadil Ramdhani kemungkinan mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Yaakob Sayuri tak sengaja membocorkan dirinya dan juga Sadil Ramdhani bakal berjumpa lagi di TC Timnas Indonesia. Kami hanya saling tukar jersey. Terus saya sampaikan ke dia sampai bertemu di TC Timnas, ujar Yaakob Sayuri. Perkataan Yaakob mengisyaratkan bahwa dirinya dan juga Sadil bakal bergabung dengan Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Pemain selanjutnya yang telah diketahui bakal bergabung ke TC Timnas Indonesia ialah Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengisyaratkan akan membawa bek Wolverhampton itu ke pemusatan latihan di Turki. Justin Hubner dibawa ke Turki, ucap Sintayong.
AFC mengungkap pemain timnas Jepang yang wajib ditonton di Piala Asia 2023. Dia adalah Takefusa Kubo. Pekerjaannya yang apik di Jepang membawanya ke Eropa, dan kali ini Real Madrid yang merekrutnya. Saat di Real Madrid, ia sempat dipinjamkan ke sejumlah klub lain, seperti Getafe, Mallorca, dan juga Villarreal. Pada akhirnya pada Juli 2022, ia dikontrak oleh Real Sociedad. Sementara itu, tim besutan Haji Memoriasu itu akan melawan timnas Indonesia pada matchday ketiga di Stadion Al Tumama, Doha, Qatar 24 Januari 2024. Jika Kubo nantinya masuk skuad timnas Jepang dan akan melawan timnas Indonesia, ia familiar dengan sejumlah pemain Garuda seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan juga Rahmat Irianto. Hal itu dikarenakan Kubo sempat bersua pemain-pemain timnas Indonesia itu di Piala Asia U19 2018. Erick Thohir mengatakan ada pemain keturunan baru yang berminat untuk membela timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye dan juga Martin Paes. Di sisi lain, Bung Toel mengatakan naturalisasi pemain dari PSSI yang marak dilakukan membuat kompetisi lokal seperti sebuah pajangan saja. Bukan tanpa alasan, menurut Bung Toel sebagai pengamat, parameter kesuksesan dari pemain naturalisasi di timnas Indonesia juga perlu dijelaskan oleh PSSI. Karena mau 11, 15, 20, kalau mau ya bisa saja. Cuma pertanggungjawabannya itu seperti apa? Lalu pertanyaan berikutnya, kompetisinya untuk apa? Pajangan, untuk rame-rame, keluh Bung Toel. Kevin Dix, pemain asal FC Copenhagen yang berusia 27 tahun dengan posisi bermain sebagai bek tengah ataupun kanan, baru-baru ini jadi perbincangan hangat pecinta timnas Indonesia. Dikutip dari akun sosial media X @vt_idn, Kevin Dix hingga kini belum bisa memilih timnas Indonesia karena masalah pribadi. Akun itu menerangkan jika kasus Kevin Dix sama seperti Tristan Goyer yang sebetulnya sudah ingin mempresentasikan Indonesia sebagai karir internasionalnya. Dix ini ada problem khusus yang sepertinya masih sulit terrealisasikan. Bukan masalah regulasi, lebih ke personal. Timpal @vt_idn di cuitan @oggigs. True, Dix dan Goyer ini pengen merepresentasikan karir internasional mereka buat timnas, tapi mungkin gak seberuntung Patinama dan Orat Manggun, imbuhnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.